Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Gubernur Rano Karno membuka Karnaval Sarendo-Rendo yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi perayaan budaya Betawi sekaligus penutup tahun menjelang Natal dan Tahun Baru. Karnaval dibuka dengan berbagai pertunjukan seni khas Jakarta mulai dari marawis hingga ondel-ondel yang meramaikan kawasan Monas. Parade budaya menempuh rute mulai dari kawasan Monas menuju ke Sarinah dan kembali ke Monas sebagai titik akhir. Karnaval Sarendo-Rendo juga melibatkan ratusan sanggar seni Betawi dari berbagai wilayah di Jakarta. Hari ini adalah kita sebut Karnaval Sarendo-Rendo. Sarendo-Rendo ini biasanya kalau di Betawi itu acara penutup tahun. Nah, karena itu kita anggap ini adalah tutup tahun karena kita menjelang Natal, Tahun Baru, dan kita juga sudah menyatakan bahwa turut berduka pada musibah kepada saudara-saudara kita yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat. Nah, alhamdulillah dengan kegiatan ini, maka bergeraklah komponen sanggar-sanggar di Jakarta. Tadi kita lihat di Jakarta ini banyak sekali sanggar yang saya selalu bilang kepada kepala dinas, sangat kasihan kalau mereka berlatih tapi tidak punya pentas untuk dia menampilkan kreasinya. Nah, saya alhamdulillah keluar semua ini, semua yang namanya tanjidor, yang namanya te'ian, yang namanya ondel-ondel keluar semua. Nah, mudah-mudahan awal kita keluar dengan yang dibilang Sarendo-Rendo ini akan menjadi kegiatan tahunan, di mana di saat tutup tahun kita akan membuat kegiatan seperti ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di kawasan Monas, Jakarta. Selamat sore Dilami, bagaimana keseruan di Monas sore hari ini? Ya, selamat sore menjelang malam Diandra. Untuk keseruan ini sangat seru sekali. Tapi kalau yang paling ramai itu tadi karena ada antrian pesta rakyat. Kalau untuk saat ini antriannya cukup berkurang Diandra dan juga pemirsa, dan sejumlah makanan yang disajikan secara gratis ini mulai habis ya nampaknya. Ini ada kerak telur, kemudian juga ada kue rangi, ada es goyang, selendang mayang. Saya dan juga tim tadi sempat mencicipi Diandra dan juga pemirsa. Enak-enak sekali ya makanan Betawi ini. Tak heran banyak sekali masyarakat yang tadi ini ngantri di sini Diandra untuk mengambil kupon. Sekarang juga masih ada yang ngantri ini Diandra, tapi memang volumenya lumayan menipis ya Diandra dan juga pemirsa. Selain kuliner Diandra, di Karnaval Sarendo-Rendo 2025 digelar juga hiburan dari musisi tanah air, di mana nanti kalau pukul 7 malam hari ini ada penampilan dari Danila, kemudian banyak juga musisi lainnya hingga untuk acara ini bisa selesai jam 8 hingga 9 malam ya Diandra dan juga pemirsa. Kemudian bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang membawa anak-anak ke kawasan Silang Monas ini tak perlu khawatir karena ada permainan juga untuk anak-anak. Tadi ada istana boneka, kemudian ada basket juga, jadi anak-anak bisa bermain juga di sini. Selain itu Diandra, kalau melihat ya gelaran Karnaval Sarendo-Rendo 2025 ini memang sudah diselenggarakan dari pagi hari. Tadi dibuka oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dengan ada pertunjukan tari topeng Betawi, kemudian juga ada ondel-ondel ya Diandra juga pemirsa. Nah, kalau udah malam ini lebih ke pesta rakyat begitu Diandra dan juga pemirsa. Nah, jadi ini sebagai bentuk ya, bentuk pelestarian budaya Betawi di mana terus dilestarikan kepada masyarakat atau kepada remaja-remaja di sini. Karena kalau dilihat bukan cuman ibu-ibu, bapak-bapak, tapi juga banyak remaja yang ingin healing-healing di hari weekend ini Diandra. Jadi kalau udah Diandra siaran, temenin saya dong, kita nonton konser Danila nanti di sini bareng-bareng depan stage di situ. Kembali ke Anda Diandra di studio. Baik, terima kasih Dilami, seru sekali sepertinya di sana. Selamat malam dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Rapat harian Syuriah dan Tanfiziah PBNU yang digelar pada Sabtu kemarin menyepakati pergantian sejumlah posisi kepengurusan. Salah satunya memutuskan memilih Muhammad Nuh sebagai Khatib Am PBNU. Keputusan memilih Muhammad Nuh sebagai Khatib Am disepakati bersama oleh Rais Am PBNU dengan pejabat Ketua Umum PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa.
Selain reposisi Katipam, sejumlah posisi di kepengurusan juga diganti. Rapat harian yang digelar tertutup di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin juga memutuskan membentuk panitia penyelenggara musyawarah nasional sekaligus untuk memperingati harlah 1 abad Masehi PBNU. Di antara hasil yang tadi disepakati adalah adanya reposisi Katipam. Ya, jadi Katipam sejak hari ini tadi ditetapkan lewat rapat gabungan. Katipam PBNU hari ini adalah Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nuh, ya kan? Jadi kemudian juga ada reposisi yang lain, tapi nanti itu akan diserahkan tim, di mana tim itu diketuai langsung oleh Rois Am dan juga PJ Ketum PBNU. Di samping itu juga rapat tadi diantaranya membahas dan memutuskan dibentuknya panitia untuk menyelenggarakan Munas dan juga memperingati harlah 1 abad Masehi. Seorang balita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terjebak di dalam mobil saat orang tuanya tengah mengisi bahan bakar di sebuah SPBU. Orang tua balita yang panik segera meminta pertolongan petugas damkar untuk mengevakuasi anaknya. Seorang balita berusia 4 tahun terkunci di dalam mobil di area SPBU Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi yang dimintai pertolongan berjibaku berupaya membuka sedikit demi sedikit kaca mobil untuk mengeluarkan balita dari dalam mobil. Kejadian bermula saat orang tua balita mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Diduga pintu mobil terkunci secara tiba-tiba saat balita berada di dalam mobil. Orang tua balita yang panik bersama petugas SPBU langsung menghubungi petugas damkar terdekat. Korban yang terjebak anak balita di dalam mobil di SPBU saat pengisian BBM. Alhamdulillah dengan kesigapan tim rescue Kabupaten Bekasi, damkar Kabupaten Bekasi, kurun waktu sekitar 9-10 menit dengan peralatan kami, alhamdulillah pintu mobil bisa terbuka dan evakuasi berjalan dengan lancar. Setelah kurang lebih 10 menit, petugas berhasil mengevakuasi balita yang terkunci dari dalam mobil dalam kondisi selamat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.